Sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini adalah niat yang berkenaan dengan untuk siapa amal tersebut dilakukan. Untuk siapa? Amalan yang kita lakukan, dan manusia dalam urusan ini berbeda-beda dengan perbedaan yang besar. Kita melihat ada dua orang laki-laki yang sholat, namun perbedaan di antara keduanya lebih jauh daripada jauhnya timur dari barat, atau lebih jauh daripada jauhnya langit dari bumi dalam urusan pahala. Ada dua orang sholat, sama dia sholat subuh 2 rakaat di masjid bareng-bareng, tapi ternyata ya tujuannya salah satu dari keduanya ini berbeda, dan perbedaannya jauh sekali, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, antara langit dan bumi. Oh, bisa demikian? Nah, yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sholat, dan yang kedua tidak ikhlas. Dia melakukan sholat karena terpaksa, melakukannya dengan niat-niat dunia. Sama juga kita lihat ada dua orang yang sama-sama menuntut ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis. Salah seorang dari keduanya jauh dari surga, sedangkan yang lain dekat dari surga. Sama-sama belajar, namun yang pertama dekat dengan surga, yang kedua jauh sekali dari surga. Padahal keduanya belajar kitab yang sama, pada syekh yang sama. Subhanallah. Belajarnya sama, belajar agama, kitabnya sama, syekhnya sama, majelisnya juga sama. Tetapi waliyadzubillah, yang didapat sangat-sangat berbeda. Yang pertama dapat surga, yang kedua tidak dapat surga. Apa sebabnya? Sebabnya disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Man talaba ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, wa huwa mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dalam menuntut ilmu itu tujuannya adalah karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La yuridu illa an yanala 'ardan minad dunya lam yarih raihatal jannah. Dan ternyata orang ini dalam menuntut ilmu ingin mendapatkan bagian dari dunia. Makanya nggak boleh. Ini juga kita harus sampaikan ke anak-anak, para siswa. Tidak boleh niat belajar kalian karena ingin mendapatkan ijazah. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini ancamannya. Yang seharusnya menuntut ilmu itu ingin mendapatkan pahala Allah, ternyata dia ingin mendapatkan bagian dari dunia. Apa ancamannya? Lam yarih raihatal jannah. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Wala'iyadzubillah. Nggak boleh. Lalu bagaimana Ustadz? Jadikan niat pertama kita dalam menuntut ilmu, ya ingin mendapatkan ilmu, ingin mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah, ya Imam, kaifa tasihhun niyah fi talabil ilm. Bagaimana cara niat yang benar dalam menuntut ilmu agama? Kata beliau, antanwiya raf'al jahli an nafsik wa an ghairik. Yaitu engkau berniat ingin mengangkat kebodohan yang ada pada diri engkau dan yang ada pada diri orang lain. Ini niat yang benar. Kita ingin mengangkat kebodohan. Ingin mendapatkan ijazah ini sebagai wasilah saja. Dari wasilah-wasilah dunia. Supaya apa? Supaya mudah nanti melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tingkat SMA. SMA juga dapat ijazah supaya mudah nanti melanjutkan tingkat kuliahnya. Kuliah juga dapat ijazah supaya apa? Supaya nanti mudah jalan dakwahnya. Bukan cari fulusnya, bukan. Ini salah, niat yang seperti ini sangat salah sekali. Oh, saya ingin kuliah S1, S2, S3 karena apa? Supaya dapat fulus banyak. Kita mendapatkan ijazah-ijazah itu, perhatikan, itu hanya sekedar wasilah agar dakwah kita mudah. Agar dakwah sunnah ini bisa tersebar. Ini menjadi wasilah memang, sahih. Begitu pula ketika kita mengajar, mendidik, menyampaikan ilmu, hendaknya menjadi tujuan utama adalah mensedekahkan ilmu yang kita miliki. Kita punya kewajiban. Kita nggak boleh membiarkan orang-orang bodoh. Nggak boleh. Kita nggak boleh diam. Nggak boleh kitmanul ilm. Nggak boleh menyembunyikan ilmu. Di antara niat menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita dan yang ada pada diri orang lain. Kita nggak mau orang lain bodoh. Kita pingin orang lain sama seperti kita berilmu juga. Punya kewajiban. Adapun ya kita dengan mengajar tadi, dengan mensedekahkan ilmu tadi, ada gajinya. Maka itu semua bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan sebab keikhlasan dalam mengajar, dalam mendidik, Allah berikan kemudahan dalam urusan dunia. Itu semua harus diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan ini sering ana ulang, berkata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada sesuatu yang paling sulit aku perbaiki kecuali masalah niat. Kecuali masalah niat, sulit sekali. Sangat sulit sekali. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita hati-hati yang mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbitna, Allahumma tsabbitna, Allahumma tsabbitna, ya Allah, tetapkanlah hati ini agar tetap ikhlas dalam menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Karena hanya Allah yang dapat membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati ini berada di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Nah, wa inna malikul limri'in manawa. Setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan.